Salam Salam Pancasila. Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam E-commerce. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ahmad Aulia, lalu adalah Fadila Azahra, Muhammad Jaisa, Priyamita, dan juga Rosita Aziza. Untuk materi yang pertama, saya akan membacakan tentang implementasi nilai Pancasila pada e-commerce saat ini. Jadi e-commerce saat ini sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, salah satu contohnya itu dari Gojek, ya, di mana dalam Gojek ini terdapat interaksi gotong royong yang terjadi, di mana semuanya saling membutuhkan dan juga saling membantu. Dan gotong royong sendiri salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima. Penipuan dalam e-commerce. Kejahatan dalam dunia e-commerce biasanya meranah pada hal penipuan. Seorang pegawai e-commerce bidang IT security consultant pernah mengakui bahwa saat berbelanja di e-commerce akan meningkat resiko penyerangan oleh para scammer, di mana 59% responden hasil survei memiliki potensi penipuan. 67% APAC memiliki kasus penipuan online, di mana 21% adalah penipuan e-commerce. Penipuan e-commerce Indonesia tercatat menembus 19% banyaknya. Hukum mengenai penipuan e-commerce. Hukum mengenai kerugian konsumen dalam bidang e-commerce itu dibahas dalam UU ITE pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun ancaman pidana penipuan e-commerce itu dibahas pada UU ITE pasal 45A ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Upaya pencegahan korban penipuan. Jadi di sini terdapat 5 poin. Di poin pertama yaitu pilih situs terpercaya. Jadi para pelanggan diwajibkan untuk menggunakan media sosial, website, hingga aplikasi yang dijamin aman. Kemudian yang kedua adalah pastikan reputasi toko baik. Jadi pastikan reputasi toko tersebut memiliki label mall, star, hingga star plus. Kemudian yang ketiga adalah cermati ulasan produk. Jadi pastikan produk tersebut memiliki review yang baik. Kemudian yang keempat adalah gunakan metode pembayaran yang aman. Jadi dianjurkan para pelanggan menggunakan COD karena bisa melakukan pengembalian pendanaan jika barang tidak sesuai. Kemudian yang terakhir adalah mewaspadai tawaran produk murah karena pada dasarnya penawaran produk murah biasanya dilakukan oleh toko-toko yang tidak jelas dan berkemungkinan melakukan penipuan e-commerce. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penipuan dalam e-commerce? Pertama, ada faktor internal. Yang dimaksud di sini bisa meliputi seseorang yang bermotif coba-coba. Nah, pada umumnya faktor ini adalah penipuan dari peranan pembeli. Kemudian ada pula faktor minimnya penanganan kasus kriminal mengenai hal ini oleh pihak berwajib. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini biasanya mencakup dari faktor ekonomi dan lingkungan sekitar. Mungkin ini saja mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam e-commerce yang bisa kami sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.